Jujur ya, saya ngerasa kita jujur-jujuran aja. Kalau ada anggota kita yang nggak benar, proses gitu. Tapi dari awal kami merasa anggota yang nggak benar itu dilindungi gitu. Itu yang membuat kami nggak suka gitu. Jadi jangan dengerin ini opini tadi semua yang ngomong ya. Pada saat kemarin ada Kompolnas, itu saksi kita ada semua. Ini opini, nggak punya saksi, cuman ngomong doang, ya nggak ada saksinya. Kita punya langsung saksi kita hadirkan di Kompolnas, nggak bisa berkutik apa-apa ini. Sekarang oke, kamu udah nyerang saya tadi cuma cerita-cerita aja, mulai nyerang saya. Sekarang saya serang. Ini saksinya. Kompolnas datang Pak, saksi kita ada, saksi Adit ada, ngomong semua. Ya, ini waktu unjuk rasa bilang, Pak, nanti ada foto Afif Pak. Sampai sekarang nggak ditunjukin foto Afif di Polsek. Ini ngomong itu. Kemudian dari Pak, dari saya nggak ada bilang itu ya. Anda yang jangan salahkan. Anda nggak usah bohong ya. Saya minta videonya ya. Kalau Anda trial benar-benar salah Anda ya. Tenang aja, udah. Ya, unjuk rasa yang nyuting banyak. Dia bilang, Pak Kapolda bilang ada 18. Wah ada Pak. Afif, kita ada fotonya Pak nanti. Oh ya udah, silakan aja. Kita terbuka dari awal, kita penyelidikannya terbuka. Ya, begitu muncul kemarin ada dokter forensik kita ngomong, ditanya dia, Mbak, ini dari dokter forensik mana? Nggak ngaku. Siapa namanya? Nggak ngaku. Jadi opini semua nih Pak. Ya, saksinya ada, rekamannya ada. Begitu Kompolnas datang, itu bukan Kompolnas doang Pak. Di situ ada KPAI, ada kementerian. Ya, saksi kita ngomong Pak. Ayo Pak, dirilis videonya. Ayo dirilis videonya. Biar rakyat yang lihat. Ayo dirilis. Ayo dirilis videonya. Berani rilis videonya? Kepolisian 2 dari Adit 1. Adit ini sudah terintimidasi. Dia sudah kita tanyakan semua dari jam ke jam, detik ke detik, bagaimana dari awal berangkatnya. Jadi ternyata si almarhum ini videonya ya, Pak Di, saya rilis videonya besok ya. Oke ya, saya rilis videonya ya, supaya Anda tuh nggak bohong ke publik ya. Saya rilis videonya ya. Silakan. Ya silakan. Ini saksinya banyak. Ini kemarin beliau nih saksi kita. Ya, beliau saksi kita. Ya, saksi kita ada. Ini opini aja Pak. Sampai sekarang opini terus. Kita terbuka. Mana buktikan dong, tunjukkan. Yang namanya nuduh tuh harusnya dia memberi peluang buat kita. Ini Pak saksinya. Sampai sekarang opini saja. Kita sudah punya Adit saksi kunci yang mengatakan, ini udah mengakui juga kalau Adit ini mengajak loncat. Ya kan sudah jelas itu, mengajak loncat Adit itu. Saksinya ini udah ngomong juga sama ini gitu kan. Jadi sudah jelas di situ, saksi kita udah bunyi semua. Kemudian dari dokter forensik juga katanya lebam mayat itu 3 kali 24 jam. Langsung ditanya sama dokter forensik, ini dokter forensiknya Pak, itu PNS dari Bukit Tinggi, bukan polisi. Ya, karena kita nggak punya dokter forensik, diambillah dokter forensik dari Bukit Tinggi. Ini karena sudah bermitra dengan kita untuk otopsi. Ditanya, dari mana dokter forensik yang ngomong begitu-begitu? Habis dia dicecer kemarin. Buktinya ada. Ini Bapak ini ikut Pak. Saya demi Allah ini ngomong begini, ya. Jadi ya udah, kita sekarang buka-bukaan aja. Ya, kemudian sampai saat ini ya bahwa Afif itu ya begitulah keterangannya. Kemungkinan peluang untuk loncat itu sudah ya karena sudah ada ajakan gitu loh. Sudah ada ajakan. Baik, ini waktu dikejar oleh petugas itu Afif dan Aditya ini memang terjatuh. Terjatuhnya bukan juga luka-luka juga. Terjatuh bukan karena ditendang. Ya pengakuannya sampai saat ini masih kita cari informasi itu. Ya kan? Tapi disenggol pokoknya dipepet terus jatuh. Berguling-guling. Si Adityanya aja luka-luka gitu loh. Jadi memang dan pada saat terjatuh itu dalam berapa sekian detik, menit, tiba-tiba Afif ini melompat begitu. Nah, yang menjatuhkan itu polisi yang di depan. Yang di belakang sweepernya ini langsung ngambil. Nah, ngambil posisi saat itu Aditnya itu sedang mencari handphone. Langsung ditangkap. Nah, disitulah. Dan posisi Afif? Afif nggak lihat lagi, sudah nggak ada pada saat itu. Tentu kalau ada Afif ditangkap itu. Dari Aditya juga keterangannya seperti itu. Dia lihat nggak ada siapa-siapa. Nah, kemudian begitu dibawa, disitulah muncul bahwa Pak, itu teman saya loncat Pak, ya nggak percaya polisi lah baru membawa itu kan, karena baru mengumpulkan ke polsek, kemudian sampai polsek lagi ngomong itu lagi. Nah baru diperiksa, ternyata Afif mengajak loncat. Itu juga diterima juga keterangannya dari LBH, diterima. Nah ngajak loncat, ngajak lari, Aditnya tidak mau, bilangnya enggak lah, abang menyerahkan diri saja. Nah itu real Pak, fakta, walaupun belum jelas. Fakta. Kemudian baik, artinya dalam sekian menit ya Pak Di, ketika Aditya sudah ditangkap, diamankan, ketika dia mencari handphone, itu memang posisi Afif tidak tahu lagi oleh petugas? Enggak tahu lagi. Ya, jadi keterangan dari polisinya dan Adit sendiri sudah nggak ada, karena kan sudah dikumpulkan
Kemudian sudah pada kenceng-kenceng juga, polisinya banyak juga yang udah lewat juga kan, yang saya bilang tadi bahwa tidak posisi, iya posisinya tidak di situ semua, berjatuhan, masih ada yang masih bisa lari, masih ada bisa jatuh, orangnya lari, dikejar kan begitu. Jadi seperti itu ceritanya kan begitu. Jadi semua yang kita tayangkan, kita ceritakan itu fakta. Sampai sekarang kita terbuka, kalau ada saksi silahkan, tapi sampai sekarang nggak ada saksi lain. Ya Aditya dengan anggota kita saksinya. Sampai kemarin Kompolnas datang, kita tunggu mana fotonya, katanya ada fotonya Afif di antara 18 itu, nggak ada. Jadi tadinya menuduh. Itu bohong ya Pak, justru Kapolda yang bilang akan memberikan CCTV dan autopsi ke LBH nggak dikasih hari itu. Udah dipersilakan, udah. Ya ampun, kamu itu pembohong sekali. Saya tidak pernah mengatakan itu ya. Anda, Kapolda Anda yang berjanji memberikan itu. Kapolda Anda yang menjanjikan, Pak kasih salinan CCTV kami bisa audit. Oke, dia bilang sudah dikasih. Monggo disuruh silakan. Saya sudah. Nah, inilah kalau opini kayak gini nih Pak. Baik, saya menarik tadi ini ketika opini semua. Iya opini semua. Tunggu sampai LPSK turun ya Pak. Tunggu. Makanya tunggu ya, tidak bawa. Jadi setelah dari Polsek itu baru kita pindah ke Polda. Dari Polda barulah di situ dia dibikinin surat pernyataan, kemudian dipanggil orang tuanya, baru pulang. Kecuali yang dia langsung ada padanya itu bawa sajam. Itu tetap di Polsek. Ya Pak. Nyata nggak bisa menunjukkan, hanya nuduh dan nuduh. Sampai sekarang tidak ada buktinya, opini saja Pak. Nggak apa-apa. Ya, kalau dari keterangan keluarga dan juga LBH, itu katanya ada yang mendapat saksi dari inisial W, yang juga teman korban, teman Afif. Dan dia mengakui memang Afif pada saat itu sempat melihat dipukul ya, dan minta ampun katanya. Ya. Itu keterangannya itu dapatnya dari mana, dari inisial W ini? Kita dapatkan itu dan keluarga ini semangat untuk memperjuangkan anaknya ini Bang. Jadi nggak main-main ini. Yang inisial W ini melihatnya pemukulan itu di mana? Di Polsek atau di Jembatan? Sudah di Polsek. Jadi Afif sudah dibawa ke Polsek. Ada saksi A yang waktu itu bilang sama kami dia ditangkap, lalu kemudian dia dikerumunin. Ada saksi lainnya juga yang kami temukan waktu itu, juga anak juga yang bilang dikerumunin, sudah 2. Lalu kemudian ada saksi lainnya yang mengatakan soal di Polsek itu. Nah, itu 3 Bang. Pertanyaannya Pak Dwi saya jawab, kenapa kami tidak mau bawa saksi itu? Karena situasinya Bang, kami tidak bisa melindungi saksi secara penuh. Ini anak ini kalau dia ditekan, keterangan gampang berubah. Itu situasinya. Jadi kami termasuk tidak bisa membuka keterangan dokter forensik tadi ya. Siapa identitasnya? Jadi kami sudah lapor LPSK. Sebenarnya hari Senin itu kami rapat Zoom meeting pengaduan LBH itu ke KPAI. Maka KPAI turun, kami rapat dengan Kompolnas, Komnas Perempuan, Komnas HAM, PPA dan sebagainya. Jadi disitulah dikatakan akan turun begitu ya. Lalu kemudian kami dalam beberapa hari itu menemani teman-teman KPAI bertemu anak-anak ini. Baik. Nah, sehingga dari kami juga sudah lapor Bang. Kami sudah lapor LPSK tuh hari Rabu. Oke ya, Minggu dituduh trial by the press. Kami rapat hari Senin bareng. Lalu kemudian kami rapat-rapat lanjutan Rabu langsung lapor. Selasa itu lapor Komnas HAM, Komnas Perempuan. Lalu kemudian lapor kepada LPSK. Itu posisinya. Kami kan selalu desak LPSK segera dong gitu. Karena kami tahu penyidik juga butuh keterangan itu. Tapi situasinya kan ini bukan suatu hal yang mudah Bang Nas. Kalau dari investigasi LBH itu diduga penyiksaan itu hanya di jembatan sajakah atau di Polsek juga? Nah, kami kan bertanya ke teman-teman yang diamankan juga di jembatan. Ada yang mengakui dia dipiting saja di jembatan, ada dipiting saja. Ada yang mendapat kekerasan dari jembatan, lalu sampai ke Mapolsek. Ada jadi, situasinya begitu. Mapolsek berlanjut juga. Iya. Penyiksaan itu. Oh, kalau di Mapolsek lebih hebat dong Bang. Sentrum, Sulut. Afif kena itu juga? Di badannya tidak kelihatan, tidak ada itu. Sentrum, Sulut, lalu kemudian suruh ciuman sejenis, yang begitu-gitu. Lalu apalagi yang dilakukan? Ya, ini yang di luar Afif ya? Di luar Afif. Ya, dan LBH kan lapor, bilang nggak lapor LBH Bang. Hari Rabu itu ke Propam Polda Sumbar, karena bagi LBH membuka, kami lebih agak percaya, nggak percaya banget sih sama Propam, tapi mencoba untuk masuk dari Propam. Ya, hari Rabu tuh LBH itu datang ke Propam, nggak main opini LBH. Saya bawakan kronologisnya, saya fotokan, nih. Saya besok diperiksa sama Propam jam 11.
Itu jalan masuk untuk kasus Afif. Ada satu kemenangan kecil kami, Bang. Berubah statement Kapolda apa? Sesuai SOP. Lalu kami tanyakan, Pak, sesuai SOP nak pengamanan itu? Oh, yang di TKP Mapolsek Kediri memang tidak. Oke, LBH terima dulu. Nanti kami tinggal buktikan misteri yang di jembatan. Tadi kami pelan-pelan, kami nggak tergesa-gesa juga. Kayak Polda Sumbar kan gitu, loncat gitu kan, langsung ini loncat begitu, kepleset gitu kan. Kami dari awal konsisten. Baik, artinya Pak Dwi, 17 personil yang diduga melanggar kode etik ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 personil, dan akhirnya Pak Kapolda kemarin baru mengakui ada melanggar kode etik, begitu ya? Jadi begini Pak, jadi ketika ramai masalah tersebut, kita langsung memeriksa anggota-anggota yang pada saat itu melaksanakan patroli. Ya, harusnya kalau LBH ini ketika dia tahu ada masyarakat dianiaya polisi, harusnya lapor polisi, bukan bikin konten, bukan ke medsos kemana-mana gitu kan. Nah, maksudnya apa? Kok harusnya kan lapor polisi dong, saya tidak puas begini, kok malah bermainnya di medsos, Oh iya memang Pak, karena kami tidak percaya polisi untuk bisa membongkar kasus penyiksaan. Kasus kami banyak mandek Pak, kasus penyiksaan polisi. Semenjak awal sudah mulai kita periksa. Nah, kita periksa, memang kita kebetulan ini juga masih didalami, ya kan, masih didalami. Karena apa? Anggota kita periksa nih, alhamdulillah ngaku Pak, jujur, ya kan. Tapi kan tidak mungkin kita nih mau melakukan pemberkasan kalau obyeknya tidak ada. Yang misalnya ada dia mukul, terus yang dipukul siapa? Kan belum ada ini. Kita baru bertanya sama anggota, iya Pak saya mukul sekali. Terus kan nggak mungkin kita buat berkas terus mau kita sidangkan kalau yang dipukul nggak ada, terus gimana? Nah sampai saat ini kita masih mencoba. Nanti kita mau panggil itu yang katanya dipukul, dia disundut, disetrum, mau kita panggil Pak. Sampai sekarang belum bisa. Baik. Ya. LBH rilis dulu ke publik, baru ngaku nggak sesuai SOP. Saya ke Pak Sultanul ini. Bagaimana kalau dari versi Komnas HAM? Karena Komnas HAM ikut juga setiap olah TKP. Saksi hadir pada saat sebagai ya, saksi juga hadir. Nanti saya rilis juga videonya Pak. Kan kita sama-sama punya. Dengerin dong. Iyalah, kan sama-sama punya. Biar rakyat yang menilai. Dengerin dong. Baik, ternyata Pak Dwi, dokter forensik justru kalau menganalisa kalau melompat memang pecah kepala. Ini sementara keluarga korban tidak menemukan itu gitu. Bukan, kan memang karena lukanya di sini itu dia terpleset. Wah, kemarin kan bilangnya lompat Pak, gimana sih? Terpleset. Itu dari keterangan dokter forensik itu Pak. Ya, keterangan dari dokter forensik itu kemungkinan terpleset karena lukanya itu sampai patah di belakangnya ini patah, tulang punggungnya patah sampai mengenai masuk ke paru-paru. Kalau dia loncat, kepleset ya Pak. Kalau dia loncat itu baru tadi kepalanya pecah. Itu kan namanya juga pendapat dari dan posisi dokter jatuh, forensik. rusuknya dulu jatuh. Ya nggak tahu itu, kita nggak tahu. Jadi kemungkinan itu terpleset karena kalau dia loncat ke bawah ini, dia yang loncat ke bawah sengaja ke air ya mungkin kepalanya duluan pecah misalnya kan. Tapi ini kan hasil visum, hasil otopsi yang dibicarakan oleh ahli forensik kan begitu. Jadi kemungkinan dia terpleset. Nah begitu. Kemungkinan dari lukanya hasil otopsi itu seperti itu, Pak. Baik, dengan LBH ada tidak boleh? Yang mandikan keluarga kok. Bapak tersayang, ketika selesai otopsi jam 5 itu, ketika jam 5 itu, keluarga mau membawa pulang, tidak boleh. Tapi tiba-tiba ada peristiwa tahanan yang lari di situ, pusing juga yang lain gitu, debat, akhirnya pulanglah mayat itu. Begitu ya Bapak Dwi tersayang ya Pak ya. Visum bukan jam 9 Pak, jam 9 Pak, jam 3 karena jam 2 keluarga, jam 2 itu tidak masalah. Jam 2 keluarga, jam 2 keluarga baru tanda tangan, jam 2 keluarga baru tanda tangan. Jam 2, jadi proses forensik itu mulai jam 3. Karena kami kenapa sangat rigid soal waktu, kami ingin tahu soal waktu kematiannya. Nah, oke ya Pak Dwi ya, tersayang ya, coba dikalibrasi ya Pak ya. Itu keterangan dokter forensik. Iya, Pak ya. Di semua video ini nggak sih saya kita.